bagus karena Prabowo mewakili Indonesia di forum dunia pastinya, dan kehadirannya pun cukup untuk mewakili negara kita gitu menurut saya. Bagus ya, karena penting kan sidang umum PBB, apalagi menyuarakan soal isu-isu di Palestina kan, di Gaza kan, ya gitu. Ya, dari 10 tahun kita absen di PBB tentu ini adalah satu hal yang membanggakan, satu hal yang sangat luar biasa. Akhirnya Indonesia bisa kembali hadir di sidang PBB, bahkan kita bisa menyuarakan tentang hak kemanusiaan. Semoga saja kami berharap sebagai warga Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia. Mungkin apa yang disampaikan sama Prabowo tentang apa yang harus diakhiri di Gaza itu sudah cukup mewakili aspirasi rakyat Indonesia, karena memang apa yang terjadi di Palestina itu udah bukan soal agama tapi sudah tentang kemanusiaan. Jadi apapun yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina pastinya masyarakat Indonesia mendukung juga. Kalau saya secara pribadi sih setuju aja ya akhiri perang ya, karena perang kan nggak ada yang baik, artinya semua perang itu kan buruk ya, jadi baiknya sih emang perang itu berakhir sih. Sangat setuju ya, apalagi Presiden menegaskan bagaimana posisi Indonesia yang berkomitmen selalu mendukung penuh terhadap kebebasan kemerdekaan Palestina, dan juga menyuarakan soal two-state solution itu adalah satu solusi yang memang tepat. Itu lebih bagus juga, karena saya juga seorang Muslim, karena itu kita sebagai kemanusiaan ya, kasihan sekali sudah banyak korban-korban, tidak hanya 1.000, 2.000, udah jutaan manusia. Semoga saja itu segera terselesaikan. Mungkin dari seluruh dunia itu bisa memerdekakan ya untuk Palestina. Iya. Oke, katanya kan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, ya. Makanya sering-seringlah bersuara, ya, karena suara itu adalah hak setiap orang. Tadi penonton kita, masyarakat sudah menyampaikan pendapatnya. Saya juga pengen dengar nih yang di studio, ya, kira-kira pendapatnya seperti apa. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat? Oke, satu dulu. Oke, silakan boleh berdiri, sebutkan nama. Saya sudah tahu sih namanya, tapi memang skenarionya harus begitu. Perkenal ya. Perkenalan dulu silakan. Baik, perkenalkan, selamat malam semuanya. Nama saya Handoko, saya dari IPSA, Prof, sebagai Kepala Sekretariat. Saya tadi menyimak dari Prof Lely kan ngomong Five Canon Rhetorics, saya juga belajar Tullius Cicero gitu kan. Ethos logos pathos dari seorang Pak Presiden juga kelihatan. Terus di transisi oleh lagi Bapak Pak Prabowo sebagai Pak Presiden akan menjadi new star nanti. Kemudian ditutup tadi, ya kemampuan public speaking itu akan menjadi sangat penting. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ini nanya atau jualan public speaking Enggak. sebenarnya? Nanya, transisinya nanya. Bilang aja sekalian. Jangan dibocorin dong. Apa yang perlu ditingkatkan oleh seorang Pak Presiden Prabowo dalam proses komunikasinya, karena Pak Prabowo kan nanti akan banyak di panggung-panggung dunia, dan beliau akan menjadi cerminan bahwa beliau Presiden Indonesia, orang Indonesia adalah tipikalnya seperti ini, bicaranya bagus, itu menunjukkan negaranya juga kuat sekali. Oke, jadi apa new yang star. Yes. Oke, terima kasih Bung Handoko, kasih tepuk tangan. Sebentar Bun, langsung dulu ya, yang kedua ya. Oke, silakan. Boleh sebutkan nama, nomor sepatu, hobi, cita-cita. Wah, bakal dikasih nih ya. Baik, terima kasih. Saya Fauzi dari IPSA juga ya, member. Kemudian yang hadir di sini adalah yang ingin saya tanyakan adalah kalau melihat dari yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu seperti peluang ya. Nah, tetapi apakah ada juga hal-hal yang perlu diantisipasi karena risiko negatif juga bisa saja terjadi. Seperti itu. Terima kasih. Antisipasi dan preventif. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat penanya berdua. Silakan Prof. Iya. Duluan. Pertama, kan Pak Prabowo pada saat itu berdiri mewakili bangsa Indonesia. Ketika di Indonesia,
dia mewakili dirinya sendiri sebagai pemimpin kita gitu kan. Yang sering menjadi kritik adalah ketika Pak Prabowo menggunakan istilah omon-omon waktu kampanye. Yang kemudian ketika beliau berkuasa ada beberapa bagian dari kebijakannya yang dianggap omon-omon gitu. Kenapa? Karena ketidakkonsistenan antara apa yang beliau rencanakan dalam kampanye itu beliau nyatakan dan seterusnya. Contohnya juga nih misalnya pembukaan lapangan kerja dan sebagainya ya yang kenapa sih laporan BPS pengangguran absolut ya, pengangguran absolut menurun, ekstrim menurun, kemiskinan menurun, terus besoknya Pak Prabowo juga berpidato, ternyata katanya masyarakat desa itu penghasilannya meningkat tajam gitu. Terus saya banyak nih langsung di WA nih bertubi-tubi dring maksudnya nanya, Bunda itu siapa yang melapor ke beliau itu ya? Saya jawabnya gini aja, kalau BPS tuh jawab yang jelek-jelek, pasti dia disuruh kerja lagi. Kalau enggak dia dipecat. Jadi ya udah. Nah artinya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu bukan hanya kata-katanya, tapi konsistensi antara kata dan perbuatan. Walk the talk. Jadi, ya. Apa yang diucapkan itulah yang harus dia lakukan. Selaras. Ketika itu tidak ada, maka ya sulit bagi dia untuk memantik kepercayaan publik. Makanya etos, logo dan patos itu yang dinyatakan. Rasulullah juga demikian, ini ahlinya nanti akan bercerita kan. Nanti akan ya, teruskan. kenapa? Saya tahu benar ketika orang kan sibuk berkata Rasulullah istrinya kok banyak, tapi apakah beliau bisa adil? Ditunjuk dengan cara memberi cincin pada seorang istrinya. Ini jangan bilang ya sama siapa-siapa saya kasih kamu cincin. Nanti yang kedua dibilang juga begitu. Jadi sehingga yang ketiga dibilang juga itu jangan bilang siapa-siapa sehingga merasa adil. Nah, keadilan ini dilihat oleh negara luar loh. Wah, Pak Prabowo ngomongnya di sini idealis banget gitu, normatif semuanya. Tapi kenyataannya rakyatnya begini. Ada tagar apa? Kabur aja dulu. Tagar apa lagi? Indonesia gelap dan seterusnya dan sebagainya. Itu juga saya dengar nih dari diaspora Indonesia, Bunda udah lupa ya dengan tagar Indonesia gelap. Jadi kemarin saya langsung dikirimin juga WA ketika pidato Pak Prabowo itu tengah berlangsung. Tapi kita kan harus membangun optimisme. Saya kira Pak Prabowo juga ingin menjadi presiden yang tidak dilupakan oleh sejarah. Seperti pernyataannya di PBB itu. Sekaligus preventifnya apa nih? Seperti pertanyaan kedua tadi nih, Prof. Iya, mencegah dari kesombongan itu. Kesombongan ketika dia berkuasa merasa dirinya lebih dari segalanya gitu loh. Bahwa yang memilihnya adalah rakyat. Biasanya dalam problem komunikasi itu kan komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih kan selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Nah, kalau dengan teman-teman anggota dewan nih, Pak Soleh itu sebelumnya nomor HP dibagi-bagi sama kita nih. Nanti kalau ada apa-apa butuh bantuan ya, hubungi saya. Itu waktu kampanye. Selesai kampanye ganti nomor HP. Nomor HP itu nggak ada lagi. Nah, masa sih, Prof? Banyak Pak Soleh enggak tuh dari dulu sama nomornya. Para aktivis yang selama ini membantu teman-teman yang masuk ke legislatif juga ngadunya ke saya, Bunda. Padahal yang jadi orang juga banyak mantan mahasiswa kita. Jadi karena udah 35 tahun mengajar, jadi udah banyak mantan-mantan itu. Saya salah satunya mantan mahasiswa beliau ya. Oke, Mas Hasif.